Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, langsung aja. Di sini Intan bakal menjelaskan materi tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan juga masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Stay tune ya. Di sini ada peta konsep masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama ada biografinya, yang kedua ada ahlul hal wal aqdi, yang ketiga ada perluasan wilayah, dan yang keempat pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Nah, bagian pengembangan Islam sebagai kekuatan politik akan dijelaskan oleh Intan. Juga Intan akan menjelaskan masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu bagian biografinya, juga proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Oke, masuk materi yang pertama yaitu pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Khalifah Umar sebagai pemimpin yang profesional, pendiri politik Islam. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam yang melaksanakan hukum-hukum ilahiyah syariat sebagai kode kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliau pendiri Daulah Islamiyah tanpa mengabaikan jasa-jasa khalifah sebelumnya. Nah, dari usahanya, ia pun membentuk Diwanul atau Departemen Kemiliteran untuk mengurus ghanimah. Ghanimah itu apa sih? Ghanimah itu harta hasil perang Islam setelah mendapat kemenangan yang dibagi sesuai syariat Islam yang berlaku. Nah, peran Diwanul ini sangat berarti dalam mengelola harta. Yang ketiga yaitu dibentuknya gubernur sebagai pembantu roda pemerintahan. Di sini ada bagannya. Nah, di sini ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau gubernur Syria dengan ibu kota Damaskus. Dan ada Nafi bin Abu Haris, beliau gubernur Hijaz dengan ibu kota Mekah. Seterusnya sampai dan Khalifah sebagai penguasa pusat di Madinah. Oke, next. Berkembang pesatnya ilmu keislaman. Kota-kota gudang ilmu diantaranya Basrah, Hijaz, Syaro, dan Kufah. Terus selanjutnya, Khalifah Umar memperbaiki dan mengadakan perbaikan terhadap peraturan yang perlu direvisi dan diubah. Dengan dibentuknya Departemen Kehakiman. Nah, hakimnya itu Ali. Jadi yang sebelumnya ada penggolongan masyarakat berdasarkan kasta, setelah datangnya Islam, istilah kasta itu jadi nggak ada, semuanya sama. Nah, selain itu, seni bangunan mengalami kemajuan juga. Nih ada dari bangunan sipil, bangunan agama, bangunan militer. Oke, next. Nah, kota-kota yang disebutkan tadi, kayak Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah, seakan menjadi idola ulama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan, sehingga ahli kebudayaan membagi ilmu Islam menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Al-Ulumul Islamiyah. Ini meliputi ilmu Quran, hadis, lughat, fikih, dan sejarah. Yang kedua ada Al-Adabul Arabiyah, yaitu meliputi ilmu syair dan kitabah atau retorika. Terus yang ketiga ada Al-Ulumul Aqliyah, yaitu meliputi ilmu psikologi, kedokteran, teknik, falak, dan filsafat. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Persia, Irak, Syria, serta Mesir, banyak persoalan tentang pembiayaan, yaitu pembiayaan tentang pemerintahan atau biaya tentang tentara yang berjuang menyebarkan Islam. Nah, dalam konteks ini, Ibnu Khodin pun mengatakan bahwa institusi perpajakan merupakan kebutuhan bagi kekuasaan raja yang mengatur pemasukan dan keluaran. Konsep perpajakan secara dasarnya berawal dari keinginan Khalifah Umar untuk mengatur kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, secara teknis beliau banyak memperoleh masukan dari orang bekas kerajaan Persia. Nah, konsep ini dikenal dengan sijil. Selanjutnya itu ada pembangunan kota baru. Mendirikan kota Basrah 16 Hijriah, Kufah 17 Hijriah, dan Fustat 19 Hijriah.
Adapun cara Khalifah Umar bin Khattab mendirikan kota baru, yaitu yang pertama ia membangun masjid, terus penggandaan air minum, lalu kemudian membuat kantor pemerintahan. Jika Umar bin Khattab setelah menguasai kerajaan, beliau tidak mengambil pusatnya, beliau membangun daerah baru yang jauh dari kota, yang cocok untuk peternakan, sehingga muncullah kota-kota baru. Itulah sedikit materi tentang pengembangan Islam sebagai kekuatan politik pada masa Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan masuk ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang memerintah umat Islam paling lama, yaitu 12 tahun. Nah, pada masa Khalifahan Utsman bin Affan ini mencatat banyak kemajuan, tetapi tidak sedikit polemik juga. Nah, polemik ini diwarnai oleh dinamika kepentingan suku dan perbedaan interpretasi konsep kepemimpinan dalam Islam. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab membuat formatur 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Thalha, Zubair ibnu Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibnu Auf. Mereka ditunjuk untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya setelah Umar. Nah, kemudian formatur sepakat memilih Utsman bin Affan. Tapi ternyata setelah terpilihnya Utsman bin Affan ini melahirkan perpecahan di kalangan pemerintahan Islam. Pangkal masalahnya adalah persaingan kesukuan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim atau Alawiyah. Nah, masyarakat menjadi dua golongan, yaitu golongan pengikut Utsman yaitu Bani Umayyah dan golongan pengikut Ali Bani Hashim. Yang pertama ada biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bernama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Beliau lahir dari pasangan Affan dan Arwah, lahir di Makkah tahun 573 Masehi. Beliau masuk Islam karena kedekatannya dengan Abu Bakar, dan beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW dengan secara berurutan setelah putri Nabi yang satunya meninggal dunia. Beliau orang yang sangat sederhana, soleh, dan dermawan sehingga Nabi Muhammad menyukai dirinya. Saking dermawannya, ia menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, 1000 dirham untuk perang Tabuk, membeli mata air 20.000 dirham guna untuk diwakafkan. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan dianggap tidak layak menyandang gelar Khalifah Ar-Rasyidin. Kenapa? Sebab selama menjadi khalifah, ia diasumsikan banyak melakukan nepotisme dan perilaku menyimpang lainnya. Yang kedua, proses kekhalifahannya. Nah, ini yang Intan ceritain tadi. Sebelum itu, ketika Khalifah Umar sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah, yaitu yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi, bertugas untuk menentukan penerus Khalifah Umar yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu posisinya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol sehingga cukup sulit untuk menetapkan salah seorang dari mereka sebagai pengganti umat. Tidaklah heran bila dalam sidang terjadi tarik ulur pendapat yang sangat alot, walau pada akhirnya Utsman pun terpilih menjadi khalifah. Tapi pada saat itu hanya Thalha yang tidak hadir di saat pemilihan, sehingga Abdurrahman bin Auf pun menyelenggarakan musyawarah pemilihan khalifah pengganti Umar bersama sahabat-sahabat lainnya. Jadi di voting lagi kayak gitu. Walaupun di voting lagi, ternyata sama saja mayoritas memilih Utsman bin Affan. Nah, pemilihan itu berlangsung pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan dilantik awal Muharram 24 Hijriah. Nah, setelah terpilihnya Utsman bin Affan, terjadi perbedaan pendapat. Dikatakan adanya kecurangan saat pemilihan ini karena keberhasilan Utsman bin Affan ditentukan oleh 5 tokoh: Umar bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Nah, ini kenapa 5 tokoh tersebut dituduh gitu? Karena mereka sama-sama masuk Islam karena pengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kayak mereka mah
CS bareng masuk Islamnya lewat ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah kayak gitu. Jadi terjadi dua kekuatan yang bersaing, yaitu yang pro Utsman dan kontra terhadap Utsman. Oke teman-teman semua, makasih banget udah mau dengerin materi dari Intan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau masih ada banyak kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you for attention. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.